Halo semuanya, balik lagi nih sama podcast kita kali ini. Di sini kita bakal ngebahas hal yang seru dan penting banget, yaitu manajemen risiko perusahaan keuangan. Tentunya di sini aku nggak sendirian, aku ada kakak-kakak dari Universitas Pamulang. Nanti kita kenalan ya, ada siapa aja nih kira-kira narasumber kali ini. Nah, di sini udah ada keempat narasumber dari Universitas Pamulang. Sebelum kita kenalan sama narasumber ini, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Zawahir Bisa dari Universitas Pamulang. Di podcast kali ini saya akan menjadi moderator. Selanjutnya kita kenalan dulu nih. Ada siapa di sini? Hai, saya Alfia. Hai, saya Devina. Hai, aku Akmevia. Halo, aku minta. Oke, langsung aja nih ya kita mulai. Menurut Kanita nih, manajemen risiko itu seperti apa sih? Kalau secara umum, manajemen risiko itu merupakan proses mengidentifikasi risiko, mengevaluasi seberapa besar dampaknya, serta menyusun strategi untuk menghindari ataupun meminimalisir risiko tersebut. Nah, pada perusahaan keuangan ini, risiko yang muncul itu biasanya dari risiko operasional, resiko cuaca, resiko produksi, serta risiko hukum ataupun regulasinya. Jadi intinya itu kita itu bagaimana perusahaan tetap stabil meskipun ada hal-hal yang tidak dapat diprediksi nantinya. Oh, jadi konsepnya itu memang luas ya, bukan hanya soal keuangan. Terus kenapa sih manajemen risiko ini tuh penting untuk perusahaan keuangan? Penting banget dong, perusahaan yang keuangan memiliki operasional yang langsung berhubungan dengan proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan berbagai aktivitas lainnya. Lalu resiko ini seperti kayak kerusakan mesin, lalu keterlambatan bahan baku, perubahan regulasi, hingga bencana alam. Itu bisa menimbulkan mengganggu kelancaran bisnis gitu. Lalu tanpa adanya manajemen risiko ini, perusahaan bisa mengalami kerugian besar atau bahkan tidak dapat beroperasi gitu. Oh, jadi resikonya itu bukan pada lembaga keuangan aja ya, tapi sektor lain bisa berdampak ya. Bisa dijelaskan nggak nih jenis-jenis risiko yang paling sering terjadi pada perusahaan keuangan? Mungkin Kak Agne bisa dijelaskan. Baik, jadi ada beberapa kategori risiko. Yang pertama itu ada risiko operasional. Misalnya seperti kegagalan mesin produksi. Yang kedua itu ada risiko strategis yang muncul akibat keputusan bisnis yang kurang tepat. Yang ketiga itu ada risiko hukum dan regulasi. Itu seperti perubahan aturan pemerintah. Yang keempat itu ada risiko lingkungan seperti cuaca yang buruk atau bencana alam yang mempengaruhi proses produksi. Dan yang terakhir itu ada risiko reputasi, yaitu risiko ketika perusahaan kehilangan kepercayaannya terhadap publik akibat suatu kesalahan. Oke, dari jenis-jenis risiko yang tadi Kak Agne sebutkan nih, menurut Kak Agne sendiri risiko mana sih yang umumnya tuh paling berdampak besar bagi perusahaan keuangan? Jadi risiko operasional dan risiko lingkungan biasanya yang dampaknya itu paling besar, karena gangguan seperti kerusakan mesin atau cuaca yang ekstrim itu dapat langsung menghentikan proses produksi. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, keterlambatan distribusi, hingga penurunan kepercayaan kepada pelanggan. Jadi risikonya itu bisa datang dari berbagai arah ya. Nah, untuk Kak Devina nih, gimana sih cara perusahaan mengevaluasi risiko-risiko tersebut? Biasanya perusahaan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi, penilaian, dan pengukuran. Pertama, perusahaan mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin akan terjadi. Kedua, menilai tingkat keparahan dan kemungkinan yang akan terjadi risikonya. Yang ketiga itu ada perusahaan melakukan pengukuran kuantitatif, misalnya dengan skala atau perhitungan probabilitas agar dampaknya kepada kinerja perusahaan dapat terlihat jelas. Jadi intinya analisis risiko itu nggak bisa hanya berdasarkan pikiran, tapi harus berdasarkan data. Berarti ada dong cara untuk mengatasi risiko itu sendiri. Nah, Kak Dita, mungkin bisa nih dijelasin kira-kira strategi apa sih yang biasanya tuh digunain untuk mengatasi risiko tersebut? Nah, ada 4 strategi utama yang biasanya digunakan. Yang pertama ada avoidance atau menghindari. Nah, perusahaan itu bisa menghindari risiko yang memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Nah, yang kedua ada reduction ataupun mengurangi. Perusahaan juga bisa melakukan langkah preventif untuk menghindari risiko tersebut, seperti perawatan rutin pada mesin produksi. Dan yang ketiga ada transfer ataupun memindahkan risiko tersebut. Nah, perusahaan biasanya memindahkan risiko kepada pihak lain ataupun pihak ketiga, seperti melalui asuransi. Dan yang keempat ada retention
ataupun menanggung sendiri. Perusahaan juga bisa menanggung sendiri resiko yang kecil. Itu biasanya biayanya yang lebih efisien jika ditanggung oleh pihak internal perusahaan. Oh, jadi tentunya strategi yang disebutkan tadi itu dipilih sesuai kondisi perusahaan itu sendiri ya. Terus selanjutnya untuk Kak Alfia nih, menurut kamu perusahaan seperti apa sih yang dikatakan memiliki manajemen risiko yang baik? Oke, jadi perusahaan dapat dikatakan memiliki manajemen risiko yang baik itu apabila memiliki kebijakan yang jelas dan terstruktur, lalu memiliki tim atau komit khusus yang memantau risiko, dan adanya menggunakan software atau alat yang mendukung analisis risiko dan secara rutin melaporkan risiko kepada pimpinan. Selain itu, seluruh divisi harus memiliki pemahaman yang sama mengenai standar risiko perusahaan agar pengelolaan risikonya tetap konsisten dan terintegrasi. Jadi intinya nggak cukup ya kalau cuma memiliki dokumen gitu, tapi implementasinya juga harus berjalan nih sesuai bagian perusahaan itu sendiri. Terus pertanyaan terakhir nih, kalau dari sisi perusahaan, apa sih yang membuat suatu manajemen risiko itu menjadi efektif? Mungkin Kak Devina bisa dijawab. Manajemen risiko dianggap efektif jika perusahaan mampu menggabungkan analisis data dengan tindakan nyata di lapangan. Artinya, risiko tidak hanya dicatat atau diukur, tetapi ada langkah konkret untuk mencegah atau mengurangi dampaknya. Selain itu, manajemen risiko yang efektif biasanya melibatkan seluruh divisi agar proses pengendalian risiko lebih terintegrasi. Oke, berarti pembahasan podcast kali ini tuh cukup lengkap ya. Jadi intinya itu perusahaan keuangan sangat membutuhkan manajemen risiko untuk menghadapi ketidakpastian, menjaga stabilitas operasional, dan tetap kompetitif. Nah, sebelumnya terima kasih nih kepada kakak-kakak narasumber yang telah berbagi penjelasannya. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah! Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.